Teman-teman yang saya hormati semua, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita lanjut ke part 2 dari video webinar kita kali ini. Masih bersama saya, Agil Wandrilita dari SMA N1 Rongkop di komunitas praktisi Teaching for Better Education dan bekerjasama dengan Ikatan Guru Indonesia, khususnya wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada part kedua ini kita akan sedikit lebih dalam membahas tentang KKTP. KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini berada di panduan pembelajaran dan asesmen yang sudah Bapak Ibu download di deskripsi video part 1. Jadi kami ingatkan kepada Bapak Ibu guru sekalian, part 2 ini adalah kelanjutan dari webinar part 1, di mana di part 1 ini jika Bapak Ibu mengisi Google Form di deskripsi maka akan mendapatkan sertifikat 2JP, dan jika Bapak Ibu sekalian menyelesaikan webinar part 2 ini, maka setelah Bapak Ibu mengisi Google Form di deskripsi, Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat 4JP. Baiklah, di KKTP ini ada di halaman 29 pada buku panduan pembelajaran dan asesmen yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, di mana kriteria ketercapaian ini menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih atau membuat instrumen asesmen, karena belum tentu suatu asesmen itu sesuai dengan tujuan dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Maksud kalimat ini mungkin nanti bisa kita bahas lebih detail di slide-slide contoh-contoh di belakang. Kriteria ini merupakan penjelasan atau deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik sebagai bukti atau evidence bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kalau zaman dahulu itu setiap mata pelajaran ada KKM, misalnya KKM kimia itu 75, maka pada ulangan harian dia harus mencapai minimal 75. Jadi tidak peduli materinya apa, KKM-nya harus 75. Untuk kriteria ketercapaian ini atau KKTP tidak seperti itu. Setiap topik dalam mata pelajaran itu memiliki KKTP masing-masing. Dan KKTP itu tidak berupa angka mutlak, jadi bukan angka 75 atau 80 atau 62 atau 60. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita bisa bahas di slide-slide berikutnya. Selanjutnya adalah masih di halaman 29 di buku panduan bahwa ketercapaian tujuan pembelajaran tidak disarankan untuk menggunakan angka mutlak, misalnya 75, 80, dan sebagainya sebagai kriteria, karena kriteria itu tidak sesimpel angka mutlak. Kriteria ini untuk yang paling disarankan adalah menggunakan deskripsi. Namun jika dibutuhkan, pendidik diperkenankan untuk menggunakan interval nilai, misalnya 70 sampai 85, 85 sampai 100, dan sebagainya. Misalnya dinyatakan berhasil mempelajari suatu topik jika mendapatkan nilai di interval 85 sampai 100. Itu adalah KKTP yang paling simple. Kemudian penetapan angka interval diperoleh berdasarkan ciri atau kriteria atau deskripsi dalam rubrik penilaian. Jadi harus ada rubrik. Rubriknya seperti apa nanti bisa kita lihat pada contoh-contohnya. Selanjutnya tipe KKTP itu ada berapa macam? Tipe KKTP ini ada 4 macam.
Yang pertama menggunakan deskripsi kriteria, yang kedua menggunakan rubrik, yang ketiga menggunakan skala atau interval nilai, keempat menggunakan persentase atau pendekatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan pendidik dalam mengembangkannya. Sekarang kita lihat contoh untuk KKTP yang berupa deskripsi kriteria. Misalnya di sini ada suatu topik pembelajaran di mana kriterianya yang pertama, laporan menunjukkan kemampuan penulis teks eksplanasi dengan runtut. Jadi siswa diminta untuk membuat laporan yang menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Jika ternyata siswa tersebut mampu, maka guru mencentang kriteria memadai. Jika siswa tersebut ternyata belum mampu, maka guru mencentang tidak memadai. Kemudian, laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Jadi misalnya nanti siswa diminta membuat pengamatan, kemudian dia menuliskan pengamatannya dalam satu tabel, apakah pengamatan itu jelas atau tidak. Kalau tidak, maka kita centang tidak memadai. Kalau jelas, kita centang memadai. Kemudian laporan menceritakan pengalaman secara jelas. Jadi ada cerita bahwa pengalaman ini seperti ini, pengamatannya seperti ini, hasilnya seperti ini. Jika jelas, maka kita centang memadai. Jika ternyata belum jelas, kita centang tidak memadai. Seperti ini deskripsi kriteria untuk KKTP. Kemudian kriteria yang keempat, laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Apakah laporan ini bisa meyakinkan pembaca, logis atau tidak, ada hubungan sebab akibat atau tidak. Kalau tidak, maka untuk siswa tersebut kita centang tidak memadai. Kalau ternyata logis, oke. Kemudian meyakinkan, kita centang memadai. Kemudian apakah siswa tersebut mencapai KKTP atau tidak, kita buat kesimpulannya. Kesimpulan ini dibuat oleh guru sesuai dengan kesepakatan dia. Misalnya ada 3 guru, maka kesepakatan 3 guru tersebut. Misalnya, siswa tersebut dinyatakan mencapai KKTP jika minimal 2 memadai. 2 kriteria memadai. Maka siswa dengan hasil seperti ini sudah kita tetapkan dia mencapai KKTP untuk topik ini. Tapi jika kesimpulan dari guru-guru ini misalnya, kalau 2 sepertinya kurang ya, kita sebut dia mencapai KKTP kalau memadai setidaknya 3. Maka untuk siswa yang seperti ini kita sebut belum mencapai KKTP. KKTP minimal 3 kriteria, 3 memadai. Maka siswa seperti ini belum mencapai KKTP. Kalau belum mencapai KKTP, apa yang harus kita lakukan? Kita cermati siswa yang belum mencapai KKTP ini di kriteria yang mana. Misalnya pada contoh ini ada 2 kriteria, dia yang tidak mencapai KKTP, padahal kita membutuhkan 3 kriteria yang memadai, maka kita bisa menawarkan kepada siswa di kriteria mana dia ingin memperbaiki, kira-kira siswa tersebut ingin memperbaiki dengan cara bagaimana, atau bisa juga kita sendiri para guru yang menentukan kamu harus melakukan hal X supaya kriteria ini tercapai. Maka silakan kamu melakukan hal X tersebut. Nanti Bapak Ibu uji lagi apakah siswa tersebut memenuhi kriteria atau tidak. Begitu ya. Semoga penjelasan ini tidak membingungkan. Demikian untuk deskripsi kriteria, kita lanjut ke KKTP jenis yang lain. Di KKTP jenis ini adalah KKTP jenis rubrik, di mana ada kurang lebih 2 kriteria ya ini. Di mana siswa ini kita nyatakan mahir
kalau mampu menulis teks eksplanasi hasil pengamatan dan pengalaman secara nyata, jelas, laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis, disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan membaca serta ada fakta-fakta pendukung yang relevan. Jadi ada isi laporan yang kita buat rubrik dan penulisan tanda baca dan huruf kapital juga kita buat rubrik. Jika semua tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat, maka kita menyebut siswa tersebut mahir. Lalu di sini kita membuat satu kesimpulan, peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria di atas mencapai minimal tahap cakap. Jadi untuk kesimpulan ini juga bisa didiskusikan kepada guru yang lain. Kita menentukan siswa itu mencapai KKTP kalau sudah tahap layak apa tahap cakap. Kalau baru berkembang tentunya kita belum bisa mendefinisikan bahwa siswa ini sudah mencapai KKTP ya. Kita setidaknya ada layak dan cakap. Jadi layak kalau kesepakatan guru, kalau KKTP ini dipenuhi oleh siswa layak, berarti sudah mencapai KKTP, maka ya sudah kita sepakati itu. Kalau kesepakatan guru setidaknya harus cakap, gitu ya berarti kriteria cakap harus dimiliki oleh siswa tersebut. Namun seperti halnya yang tadi, misalnya kalau kriterianya cakap ya, berarti nanti kalau ada siswa yang masuk kriteria layak, berarti dia harus kita remedi. Kita perbaiki di bagian mana siswa tersebut harus diperbaiki, kita tawarkan kepada siswa tersebut apa yang harus dia lakukan. Kalau dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan, maka kita memberi saran. Bagaimana kalau kamu melakukan kegiatan X atau kegiatan Y atau kegiatan Z? Kamu pilih yang mana yang menurut kamu lebih mudah supaya kamu bisa mencapai kriteria cakap ini. Kalau ternyata dia memilih kegiatan X misalnya, maka nanti setelah dia melakukan kegiatan X, kita akan menguji dia kembali. Menguji itu tidak selamanya harus menggunakan soal pilihan ganda atau soal esai. Kita menanyakan langsung kepada siswa tersebut, itu berarti kita sudah menguji dia, apakah dia sudah masuk ke kriteria cakap atau tidak. Lisan bisa, dia wawancara bisa, atau dia mengirimkan video juga bisa, dan sebagainya. Kemudian nanti ada pertanyaan, bagaimana kalau yang diremedi itu lebih dari 50% jumlah siswa, itu akan menyulitkan kita. Berarti yang diremedi adalah proses pembelajaran kita. Jadi kalau patokannya, kalau dalam satu kelas itu lebih dari 50% yang remedi, berarti pembelajaran kita yang harus kita remedi. Apakah medianya kita perbaiki? Apakah kegiatan pembelajarannya kita perbaiki? Yang tadinya problem based, ternyata problem based kok uh, tidak mencapai tujuan pembelajaran. Kita ganti ke project based atau Bapak Ibu bisa menganalisis, berdiskusi dengan teman sejawat apa yang harus dilakukan. Bisa juga berdiskusi di komunitas belajar, komunitas praktisi, atau kalau Bapak Ibu sangat membutuhkan diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah juga bisa berdiskusi atau berdiskusi dengan teman guru pembelajar juga bisa. Kita lanjut dulu untuk jenis KKTP berikutnya. KKTP jenis ini adalah menggunakan interval. Jadi misalnya di sini minimal salah satu belum muncul pada bagian pembuka, isi, dan penutup. Misalnya di sini contohnya laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Ternyata muncul 3 unsur. Jadi misalnya
laporan ini kita membuat tiga syarat laporan. Laporan ini menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Runtut itu syaratnya apa? Satu, dua, tiga. Kalau tiga-tiganya muncul, berarti kita centang yang kolom 4. Kalau hanya eh, dua unsur yang muncul, kita centang nomor 3. Ini interval ya. Kemudian laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Kalau muncul 3 unsur, pengamatan yang jelas itu unsurnya apa saja? A, B, C misalnya. Kalau ternyata siswa ini hanya memunculkan A dan B, berarti kita centang kolom 3 dan seterusnya. Kemudian kita lihat contoh di sini interval. Kalau skornya ternyata 0 sampai 20, berarti dia belum mencapai KKTP. Kemudian kita bisa melihat skor yang mana sih yang dia belum mencapai. Kalau di contoh ini ialah dia hanya memunculkan satu unsur pada laporan menjelaskan hubungan kausalitas. Jadi dia harus memperbaiki bagian ini. Cara memperbaikinya bagaimana? Kita tawarkan dulu kepada siswa. Siapa tahu dia punya ide, saya Bu Guru, Pak Guru, saya itu akan mudah memahami bagian ini jika saya diajari oleh teman saya si X misalnya. Oke, berarti kita coba turuti. Kita minta bantuan temannya si X untuk eh, mengajari dia. Atau dia punya ide, Pak, Bu, saya itu rasanya bisa loh mencapai kriteria ini kalau menggunakan media video. Oke, kita carikan video atau dia mungkin punya referensi video, video yang seperti apa yang dia inginkan, mungkin dia bisa hmm, mencari tahu dulu. Tapi kalau siswanya memang benar-benar, saya benar-benar nggak paham nih, Pak, Bu, materi ini, dan saya nggak tahu bagaimana caranya supaya saya paham, maka gurunya wajib memberikan saran. Saran Pak Guru seperti ini, saran Bu Guru seperti ini. Sebaiknya kamu begini. Sebaiknya coba kamu menanyakan misalnya, menanyakan ke Gemini AI bagaimana cara mengerjakan ini. Mungkin nanti Gemini AI akan memberikan kamu saran-saran seperti apa. Mungkin kamu nanti bisa mendiskusikannya lagi kepada Bapak atau Bu Guru di jam-jam istirahat atau sepulang sekolah atau bagaimana. Jadi kita diskusikan kepada siswa. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah pendekatan persentase. Misalnya, jika peserta didik A telah mencapai 15 kriteria atau indikator pembelajaran, maka ia telah menguasai 75%. Dan kemudian nanti didiskusikan dengan teman sejawat, apakah KKTP kita itu 75%, apa 80%, apa 81%, apa 82,5%, dan sebagainya. Itu bisa didiskusikan dengan teman sejawat. Kalau tidak ada teman sejawat semata pelajaran, maka ya kita putuskan sendiri. Kira-kira untuk materi ini intervalnya berapa? 75%, 85%, 83%, atau dan sebagainya. Kemudian pendidik perlu memahami prinsip-prinsip asesmen yang disampaikan dalam bab 2. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di panduan pembelajaran dan asesmen di bab 2, di mana salah satu prinsipnya adalah bahwa penilaian dilakukan secara objektif. Pendidik diharapkan menggunakan berbagai teknik asesmen, bukan hanya tes tertulis atau lisan, namun bisa menggunakan teknik asesmen observasi, di mana peserta didik diamati secara berkala dalam kurun waktu tertentu, dan teknik asesmen performa, di mana peserta didik harus melakukan praktek, kemudian menjelaskan produk, menjelaskan proyek, dan mengumpulkan portofolio.
Hal ini perlu dilakukan agar pembelajaran bisa lebih terfokus pada proses kegiatan pembelajaran yang bermakna, sehingga kita tidak hanya menjadi guru zaman dahulu yang hanya memberikan LKS, soal-soal, kemudian di akhir pelajaran kita uji dengan soal-soal yang mirip. Jadi mereka hanya mengingat dan latihan-latihan soal. Jadi tidak ada pembelajaran yang bermakna. Sehingga kemampuan peserta didik juga akan menjadi lebih kaya dan bermanfaat dalam proses perancangan pembelajaran berikutnya. Selanjutnya adalah contoh instrumen penilaian atau asesmen yang dapat menjadi inspirasi bagi pendidik, yaitu rubrik. Seperti tadi ada kolom-kolom, jika siswa oke kita centang, siswa oke kita poin 1, siswa oke kita poin 2, dan sebagainya. Checklist, catatan anekdotal, kemudian grafik perkembangan. Jadi tidak hanya melulu angka-angka. Nah, demikian untuk KKTP. Semoga dapat memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana KKTP yang benar menurut panduan itu seperti apa. Jadi KKTP itu berdasarkan topik, bisa beberapa tujuan pembelajaran dijadikan memiliki satu KKTP atau satu tujuan pembelajaran satu KKTP juga bisa. Kemudian dari KKTP ini sebenarnya kita bisa mengetahui pembelajaran yang seperti apa yang bisa kita kembangkan supaya siswa mencapai KKTP ini. Kemudian dari KKTP ini kita juga bisa tahu bagian mana dari pembelajaran atau bagian mana dari nilai siswa ini yang belum sampai KKTP, sehingga treatment apa yang harus kita lakukan kepada siswa supaya siswa tersebut mencapai KKTP tertentu. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, teman-teman, saudara sekalian, demikian untuk part 2 kita kali ini. Untuk mendapatkan sertifikat 4JP, silakan Bapak Ibu komentar di kolom komentar. Kemudian isi Google Form di deskripsi pada video part 2 ini. Jika Bapak Ibu ketinggalan video part 1, bisa kembali lihat di video part 1, kemudian download buku panduan yang ada di sana. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi pada webinar part 3. Sampai jumpa.